5 rekomendasi doa di sujud terakhir, yuk panjatkan, insya Allah dikabulkan. Sujud terakhir merupakan waktu mustajab saat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan salah satu cara umat Islam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berdoa, kaum muslimin dapat memanjatkan harapan dan mendekatkan diri kepada Penciptanya. Meski bisa dilakukan kapanpun, ada keistimewaan tersendiri saat melakukan doa di sujud terakhir. Banyak manfaat yang akan dirasakan saat berdoa. Berdoa juga baiknya dilakukan saat waktu mustajab berdoa. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sesuatu yang paling mulia dalam pandangan Allah, selain dari berdoa kepadanya, ketika kita dalam keadaan lapang. H.R. Al-Hakim, mengenai hukum doa di sujud terakhir, Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, aku tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk memperlama sujud terakhir dalam salat. Akan tetapi, memang sebagian imam melakukan seperti ini sebagai isyarat pada makmum bahwa ketika itu adalah rakaat terakhir atau ketika itu adalah amalan terakhir dalam salat. Karenanya, mereka pun memperpanjang sujud ketika itu. Dari sinilah, mereka maksudkan agar para jamaah tahu bahwa setelah itu adalah duduk terakhir yaitu duduk tasyahud akhir. Namun alasan semacam ini tidaklah menjadi sebab dianjurkan memperpanjang sujud terakhir ketika itu. Fatwa Syekh Ibnu Jibrin, Ahkam Qudus Shalah, Fatwa nomor 2046. Lalu bagaimana dengan doa di sujud terakhir yang berdasarkan salah satu ayat Al-Quran? Jawabnya adalah tidak mengapa. Seseorang diperbolehkan berdoa dengan doa yang bersumber dari salah satu ayat dari Al-Quran, sebab niatnya bukan untuk tilawah Al-Quran, namun untuk berdoa. Dalam keterangan dari para ulama dikatakan, dari riwayat Baro bin Azib, ia berkata, aku pernah salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendapati bahwa berdiri, ruku, sujud, duduk beliau sebelum salam dan berpaling, semuanya hampir sama lamanya. Inilah yang benar. Akan tetapi ada tempat doa selain sujud yaitu setelah tasyahud. Nabi SAW ketika mengajarkan bersabda, kemudian setelah tasyahud, terserah padamu berdoa dengan doa apa saja. Maka berdoalah ketika itu sedikit ataupun lama setelah tasyahud akhir sebelum salam. Fatwa Nur ala Ad-Dar. Ini menjadi alasan bolehnya doa di sujud terakhir asal tidak melewatkan bagian lain, yakni salat dengan jangka waktu yang sama lamanya antara semua bagian salat seperti ruku, dan duduk di antara dua sujud, sehingga tidak kehilangan doa di bagian-bagian istimewa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Qs. Ghafir, 60. Di antara usaha yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saat berdoa dalam waktu tersebut dikabulkan atau waktu yang mustajab, yakni sahur atau sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika waktu sahur akhir-akhir malam mereka berdoa memohon ampunan. Qs Az-Zariyat, 18. Berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil dan doanya orang yang terzalimi. Hr. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hr. Tirmidzi, Ibnu Majah. Azan berkumandang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hr. Abu Daud. Antara azan dan iqomah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqomah tidak tertolak. Hr. Tirmidzi. Saat sujud dalam salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hr. Muslim. Sebelum salam saat salat wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir salat wajib. Hr. Tirmidzi. Pada hari Jumat, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah menyebutkan tentang hari Jumat kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hr. Bukhari dan Muslim. Ketika turun hujan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, doa tidak tertolak pada 2 waktu, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hr. Al-Hakim. Ketika hari Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hr. At-Tirmidzi. Ketika perang, ketika meminum air Zam-Zam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khasiat air Zam-Zam itu sesuai niat peminumnya. Hr. Ibnu Majah. Sujud adalah salah satu rukun salat. Itu melibatkan 7 anggota badan yang berasal dari ucapan atau tindakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hadits. Doa saat sujud menjadi salah satu waktu terbaik. Sebab, sujud digambarkan sebagai wujud kepasrahan dan tunduk akan kuasanya. Sujud juga sebagai pengungkapan permohonan dengan penuh kesungguhan dalam pengakuan sebagai hamba yang lemah. Ada beberapa doa di sujud terakhir yang bisa diucapkan, seperti doa diampuni dosa yang telah lalu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semua, baik yang halus atau yang jelas, yang awal dan yang akhir, dan yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Hr. Muslim. Doa diwafatkan dalam husnul khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. Doa agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Doa agar hati ditetapkan di atas agamanya. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Doa istiqomah dalam ibadah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Qs. Ali Imran, 8. 3 doa ini jangan terlupakan dalam sujudmu. 1. Mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. 2. Mintalah agar kita diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. 3. Mintalah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak doa di sujud terakhir akan segera mewujudkan harapan yang diucapkan saat salat.